Maka tidak heran meskipun dia nggak pernah sholat, nggak pernah beribadah, tetap bisa makan. Bahkan yang bukan muslim pun rezekinya sama saja. Yang penting kerja, yang penting berusaha. Ada kenikmatan, nikmatul ijad, ada imdad. Apa? Ijad, imdad. Kaitannya dengan atau rububiyah ini. Kalian sebelumnya nggak ada, dijadikan ada. Allah yang menjadikan ada kalian dari sebelumnya tidak ada. Maka jangan khawatir, Allah yang menjamin segala kebutuhan kalian selama ada di dunia ini. Anak-anakku sekalian, segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kita sudah bahas tentang doa-doanya Nabi Ibrahim untuk Makkah dan untuk penduduk Makkah. Nabi Ibrahim berdoa agar Makkah dijadikan satu balad, menjadi satu negeri yang aman dan penduduk Mekah mendapatkan rezeki. Bagaimana firman Allah, Nabi Ibrahim mengkhususkan untuk nikmat mendapatkan rezeki dari ahlul balad itu, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Jadi untuk yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir saja. Itu doanya Nabi Ibrahim, ya Allah mudahkanlah rizki berupa buah-buahan untuk penduduk Mekah, tapi yang beriman saja ya Allah. Kenapa? Karena sebelumnya Nabi Ibrahim pernah diingetin oleh Allah ketika Allah akan menganugerahi Nabi Ibrahim sebagai imam, sebagai pemimpin umat manusia. Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati, Allah tegaskan, meskipun itu duriyah kamu Ibrahim, tapi kalau nggak soleh, minad dolimin, gitu ya nggak dapat. Sebagaimana firman Allah, qala inni ja'iluka linnasi imama, qala wa min dzurriyyati, qala la yanalu ahdid dolimin. Nah itu, jadi khawatir ditegur lagi sama Allah. Nabi Ibrahim ketika berdoa, mudahkanlah rizki ahlul balad dengan banyak buah-buahan di Allah, minas samarat. Di sana ditegaskan, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Maka kita teruskan, fasahhaha, maka membenarkan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala lahu bagi Ibrahim, wa a'lamahu, wa'lama, dan mengabarkan siapa Allahu pada Ibrahim, annal imamata, bahwasanya anugerah Allah berupa kepemimpinan menjadi imam bagi umat manusia itu min ata'il uluhiyah, itu merupakan anugerah Allah yang bersifat uluhiyah. Jadi ada ata'ul uluhiyah, ada juga ata'ul rububiyah. Ata'ul uluhiyah itu la yu'tihillahu ta'ala illa liman yuhibbu. La yu'ti, tidak memberikan, hi pada ata'ul uluhiyah Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, illa kecuali liman yuhibbu, untuk hamba Allah yang Allah cintai. Ini atau uluhiyah. Amma syamsu wal hawa wal rizku, adapun sinar matahari, udara segar, bisa bernafas, mendapatkan rizki untuk makan, untuk kesehatan jasmaniah kita, untuk kepentingan-kepentingan jasmaniah,
itu juga rizki, fahiya min ata'ir rububiyah. Maka hal yang demikian itu termasuk dari anugerah-anugerah rububiyah. Nah, kalau anugerah rububiyah ini haitsu istad'aka Allah Ta'ala fil qaun wastadafaka fihi. Nah, ini istad'aka Allah. Ada nikmatul ijad, ada nikmatul imdad. Perhatikan, ada kenikmatan, nikmatul ijad, ada imdad. Apa? Ijad, imdad. Sekali lagi, nikmatul ijad, nikmatul imdad. Apa bedanya? Nikmatul ijad ini adalah kenikmatan Allah telah menjadikan kita ada dari sebelumnya kita ini tidak ada. Sebelumnya nggak ada ini semuanya. 50 tahun yang lalu kalian nggak ada di sini. Bahkan di bumi nggak ada. Dari nggak ada kemudian diadakan. Siapa yang mengadakan itu? Allah. Kita nggak pernah. Kalian saya yakin nggak pernah minta diadakan oleh Allah. Allah yang menjadikan kalian ada dari sebelumnya kalian itu tidak ada. Maka di sini istada'aka Allah Ta'ala fil qaun. Kaitannya dengan atau rububiyah ini. Kalian sebelumnya nggak ada, dijadikan ada. Allah yang menjadikan ada kalian dari sebelumnya tidak ada. Maka jangan khawatir, Allah yang menjamin segala kebutuhan kalian selama ada di dunia ini. Allah yang menjamin. Apa yang menjadi kebutuhan lo ya, bukan keinginan. Bedakan antara kebutuhan dengan keinginan. Ya sama lah dengan begini, logika untuk mudah memahami. Kalian itu lo nggak mau mondok. Ya kalau saya mondok Pak, kirim saya setiap bulan lo. Nah itu gini. Iya nak, jangan khawatir. Maka santai, walaupun kalian tidak kerja setiap bulan dapat. Karena memang sudah dijamin oleh orang tuanya. Nah Allah lebih dari itu. Kalian belum ada, diadakan oleh Allah. Ini namanya istada'aka Allah Ta'ala fil qaun. Allah mengadakan kalian fil qaun, di dunia ini. Wastadafaka fihi. Karena Allah yang menjadikan kalian ada, maka Allah yang istadafa, memberikan pertolongan, memberikan bantuan untuk kebutuhan-kebutuhan kalian selama ada di dunia ini. Saya butuh nafas, karena kalau umpamanya nggak bernafas di dunia, mati. Saya butuh udara, kita butuh udara, karena kalau nggak ada udara, pengap terus, bisa jadi nggak ada hawa, nggak bisa bernafas, lemes, mati. Ada hawa. Butuh matahari, karena kalau nggak ada matahari, membeku, kedinginan, mati. Matahari ada. Semua itu tidak lain adalah atau urububiyah. Sama dengan rezeki juga. Maka tidak heran di dalam syairnya Imam Syafi'i yang sangat terkenal sekali masalah rezeki. Imam Syafi'i, kita mengenalnya sebagai ulama madhab fikih. Tapi Imam Syafi'i itu juga seorang yang, kalau bahasa kita, pujangga, penyair, ahli bahasa, sastrawan. Imam Syafi'i itu termasuk sastrawan terkenal. Di dalam pujangga, di dalam syairnya tentang rezeki, Imam Syafi'i menulis, tawakkaltu fi rizki ala Allahi khaliqi wa aiqantu anna Allah la syakka raziki wa ma yaku min rizki falaysa yafutuni walau kana fi qa'il bihari awamiki
sayati bihillahul azimu fi fadlihi walau lam yakun minnil lisanu bitatiki fa fi ayyi syai'in tadhhabun nafsu hasratan wa qad qassamar rahmanu rizqal khalaiki. Tawakkaltu fi rizqi 'ala Allah khaliqi. Aku bertawakal tentang rizkiku kepada Allah sebagai zat yang telah menciptakan aku, kata Imam Syafi'i. Wa aikantu annallaha la syakka raziki. Dan saya yakin tanpa ragu sedikit pun bahwa Allah yang menjamin rizkiku. Wa ma yakum min rizki falaysa yafutuni. Apa-apa yang sudah menjadi rizkiku gak mungkin lari kemana. Walau kana fi qa'il bihari awamiki, meskipun rizkiku itu ada di dasar lautan yang paling dalam sekalipun, gak mungkin lari kemana rizkiku. Sayatillahul azimu bifadlihi, Allah pasti akan membawakan rizki itu kepadaku. Walau lam yakun minnil lisanu binatiki, meskipun lisanku ini tidak meminta, ya Allah mana rezeki saya, tanpa meminta sudah dijamin oleh Allah. Tanpa lisan ini meminta, kalau sudah ditentukan rezekinya sudah. Itu kata Imam Syafi'i. Fa fi ayyi syai'in tadhhabun nafsu hasratan. Terus ngapain jiwa itu merasa rugi dan merasa bersedih? Waqad qassamar rahmanu rizqal khalaik. Padahal Allah yang maha pengasih sayang sudah membagikan semua rezeki untuk alam semesta ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini al-ata'ul uluhiyah dan ata'ul rububiyah. Untuk yang masalah ata'ul rububiyah ini. Jadi yang menjadi bahasan yang disyairkan oleh Imam Syafi'i ini adalah ata'ul rububiyah. Kan sana fahuwa, maka adapun ata'ul rububiyah itu likullil khalqi, itu untuk semua makhluk, asihim, baik mereka yang suka melakukan maksiat, wa ta'i'ihim, atau mereka yang taat, sama saja. Maka tidak heran meskipun dia nggak pernah sholat, nggak pernah beribadah, tetap bisa makan. Bahkan yang bukan muslim pun rezekinya sama saja. Yang penting kerja, yang penting berusaha. Bukan rajin-rajinan beribadah. Artinya saya ingin mengatakan masalah anugerah atau rububiyah itu sudah dijamin oleh Allah. Gak usah khawatir. Ya Allah, mudahan selama sehari semalam ini saya mudah-mudahan bisa bernafas. Kalau umpamanya Allah masih menginginkan kita hidup, belum ajal kita, tetap bisa bernafas. Tapi kalau sudah ajal kita selesai, walaupun kita doanya gak berhenti-berhenti, ya tetap berhenti nak bernafas. Ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yu'ti, memberikan siapa Allah, ad-dunya, pada duniawi, ya atau rububiyah juga masuk di sini, man, kepada siapa saja, yuhibbu, yang mencintai siapa Allah, waman, juga kepada siapa saja, la yuhibbu, yang tidak mencintai. Jadi masalah duniawi Allah bisa memberikan kepada siapa saja yang Allah cintai atau yang tidak Allah cintai. Semua mendapatkan bagian ini. Wala yu'ti, dan tidak memberikan siapa Allah ad-dina, kepada pemahaman beragama, menjadi seorang muslim yang baik, yang taat,
illa kecuali liman ahabba, bagi siapa saja ahabba yang mencintai atau dicintai oleh Allah. Kalau masalah duniawi, semuanya mendapatkan jatahnya masing-masing. Tapi untuk bisa lebih memahami agama, menjadi seorang yang ahli agama, itu khusus mereka yang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai oleh Allah. Amin. Allahumma. Apalagi menjadi ahlul Quran, apalagi menjadi ahlullah. Tidak semuanya itu betul-betul pilihan. Tidak semuanya bisa menjadi ahlul Quran. Tidak semuanya bisa menjadi ahlullah. Tapi kalau mendapatkan duniawi, semuanya dapat kebutuhannya. Saya katakan untuk kebutuhannya. Kita butuh bernafas, dapat nafas. Kita butuh air, insya Allah air terpenuhi. Kita butuh untuk mengeluarkan kotoran dari depan dan dari belakang, ala sabilen, dimudahkan. Itu rezeki loh ya. Ya. Kita melihatnya duniawi, rezeki untuk fisik ini jangan sekedar apa yang bisa kita makan saja. Bukan itu. Bahkan kita bisa kentut saja itu. Itu sudah rezeki. Maka di sini, ayo kita melafazkan bersama-sama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'tid dina illa liman ahabba faman a'tahu Allah ad-dina faqad ahabbahu. Faman maka barang siapa telah memberikan hu kepada man, Allahu siapa Allah memberikan ad-dina pada pemahaman agama, menjadi orang yang taat beragama. Barang siapa yang Allah berikan anugerah keagamaan ini, faqad ahabbahu, maka sungguh ahabba telah mencintai siapa Allah hu kepada man. Mudah-mudahan kita termasuk yang dicintai oleh Allah. Amin. Allahumma. Baik, kita sekarang meneruskan ayat selanjutnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Wa idh yarfa'u, dan ingatlah ketika yarfa'u mengangkat Ibrahim, siapa Nabi Ibrahim mengangkat al-qawaida. Qawaid itu jamak dari qaidah. Qaidah itu maksudnya asas, fondasi atau dasar. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat fondasi-fondasi bangunan minal baiti, dari Baitullah. Jadi ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat fondasi-fondasi atau dasar untuk membangun Baitullah ini. Wa Ismail, dan juga Ismail. Rabbana taqabbal minna, sambil membangun keduanya berdoa,
bermunajat, Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal, terimalah, minna, dari kami. Dalam riwayat-riwayat kitab-kitab tafsir, doanya ini, ya Allah, saya sudah kerja ini, ya Allah, bangun Baitullah, ya Allah, saya bantu ngecor, ya Allah. Umpamanya kalau seperti kalian, saya ngecor, ya Allah, terima ya Allah, ibadah kami ini terima. Ya Allah, saya sudah memenuhi keinginan orang tua saya untuk mempeng di pondok, ya Allah, terimalah. Itu sama juga kalian begitu. Nah, di sini contohkan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah ibadah kami. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, anta, adapun engkau, as-sami'u, adalah zat yang maha mendengar, al-alimu, yang maha mengetahui. Wa idh yarfa'u Ibrahim, yarfa'u fi'lun mudhari. Kata yarfa'u itu merupakan fi'il mudhari. Yu'ti iha wa ka'annaka taro al-hadas al-an. Jadi karena fi'il mudhari itu sesuatu yang sekarang terjadi dan berkelanjutan. Wa ka'annaka taro al-hadasa al-an. Seakan-akan taro, melihat siapa kamu, al-hadasa, pada peristiwa membangun itu, al-ana, sekarang. Gitu. Al-qawaidah minal bait. Al-qawaid hiya atul wal ard. Atul itu panjang ya, panjang dan lebar. Atul itu panjang dan lebar. Amal irtifa, adapun ketinggiannya, wahwa al-bu'du tsalis, maka itu merupakan sisi ketiga. Fa Ibrahim alaihissalam, maka adapun Ibrahim alaihissalam, huwallazi sayuhaddidu, Nabi Ibrahim lah yang membatas itu. Jadi untuk yang dianukan di sini ada, kita gambarannya Ka'bah, ada panjang, ada lebar, bukan tingginya. Kalau yang tingginya itu bagian lain itu. Ini dikatakan al-Ka'batu laisat hiyal bait. Ka'bah yang seperti kita lihat itu bukan seutuhnya sebagai Baitullah. Maksudnya begini, walakinna hal makin alladhi yadulluna ala makanil bait. Ka'bah itu tidak lain merupakan satu tempat yang menunjukkan kita di sanalah Baitullah. Gitu. Walakinnal bait huwa minal qawaid fil ardi murtafi'an ila sama'i sabi'ah. Namanya Baitullah itu, perhatikan, namanya Baitullah itu merupakan al-qawaid fil ardi murtafi'an ila sama'i sabi'ah. Pondasi-pondasinya yang berada di bumi dan terus memanjang sampai langit ketujuh. Jadi lihat, namanya masjid terus sampai ke atas itu masjid semuanya. Masjid semuanya ke atas itu. Wa dalil qauluhu Ibrahim. Dalil yang menunjukkan pembahasan ini, penjelasan ini, qaulu Ibrahim alaihissalam, seperti perkataan Ibrahim sebagaimana diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ketika bawa Nabi Ismail itu masih kecil sekali bersama ibunya yang bernama Siti Hajar, masih kecil sekali. Nah, waktu itu masih belum ada Ka'bah seperti sekarang, tapi doanya Ibrahim di sini, saya meletakkan keluarga saya di satu tempat yang tidak ada pepohonannya, di dekat Baitul Muharram, di dekat Baitullah Al-Muharram yang mulia.
Padahal belum ada Ka'bah. Ka'bah yang sekarang itu adalah untuk menunjukkan di sanalah Baitullah. Begitu. Baitullahnya itu tidak dibatasin dengan batasan Ka'bah yang tutup, terus sampai langit ketujuh itu Baitullah. Itu anak-anakku sekaligus sebagai satu gambaran bahwa yang namanya masjid itu tidak dibatasi dengan ketinggiannya terus bahkan sampai langit ketujuh Baitullah. Tapi kalau ke bawah tidak, dasarnya di bumi, kemudian terus. Jadi walaupun nanti Masjidil Haram itu sekarang mungkin masih tingkat 3, mau dibangun menjadi tingkat 100 ya tetap Masjidil Haram. Fakanal bait, fakana maka ada al-baitu apa Baitullah maujudan, sudah ada. Wa illam takun hunaka Ka'bah, meskipun tidak ada Ka'bah ya sudah ada Baitullahnya itu. Baitullahnya sudah ada, meskipun bangunan yang kotak-kotak yang kita lihat fotonya ditutupi oleh kain warna hitam, Ka'bah kita sebutnya, meskipun belum ada itu, Baitullah sudah ada. Nah, Ka'bah itu tidak lain untuk menunjukkan kita disitulah Ka'bah. Siapa yang menentukan itu? Allah. Allah memberitahu kepada para nabi. Di dalam riwayat, Nabi Adam juga membangunkan itu. Dikatakan kena tufan, roboh. Dan juga lagi kena banjir. Ibrahim juga bangunin lagi bersama dengan Ismail. Ini wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul. Ajma'al ulama'u, ajma'a sepakat al ulama'u siapa para ulama, anna ma bahwasanya ma di sini maksudnya area ya. Anna ma bahwasanya lokasi atau area fauqal masjidi di atas masjid yu'tabaru minal masjid, itu merupakan masjid juga. Hatta sama as-sab'ah, sampai langit yang ketujuh. Wa ma tahtal masjidi, sementara apa yang ada di bawahnya masjid, falaisa minal masjid, maka itu bukan masjid. Maka banyak itu biasanya masjidnya itu umpamanya di lantai 2 atau lantai awal. Lantai dasarnya itu biasanya digunakan untuk parkiran atau perpustakaan, itu bukan masjid. Falaisa minal masjid, apa yang berada di bawahnya masjid itu bukan masjid, tapi yang di atasnya masjid, semuanya masjid sampai langit yang ke-7. Apakah ini khusus untuk di Masjidil Haram saja? Tidak. Wadzalika, kesepakatan tentang hal ini fi kulli masjidin, berlaku untuk seluruh masjid, termasuk juga Masjid Al-Munawwar, termasuk juga mushola. Ini mudah-mudahan kita bermanfaat.